Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joharudin, Gus. Saya alumni atau santri aktif tahun 2005. Pertanyaannya, namanya tadi orang mana? Joharudin dari Banjarsari. Itu asli orang dia. Apakah ketakjiban kita kepada guru kita yang melebihi kepada orang tua itu termasuk kepada guru-guru SD, guru-guru umum? Kemudian ini Mangga sudah. Dan kalau bisa ada yang mencatat itu biar nanti saya ketika nanya tidak lupa lagi pertanyaannya. Bagaimana posisi kita ketika kita menghadapi multi guru, anu mana guru ieu jeung guru ieu Pak Agu naona pahamna atau ilmunya gimana? Ya aya selisih paham lah posisi kita kudu kumaha. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pertawasanan. Pertanyaan pertama, apakah sama ketakdiman kita kepada guru ngaji dan guru SD? Jawabannya tidak. Kenal lagi masih kayak guru kedeknya mana guru SD ayo. Yang harus lebih ditakdimi, diagungkan adalah guru yang membawa kita mengenal Allah. Sehingga kalau guru itu membawa kita mengenal Allah, kurang jadi apa wujudna Allah, kidamna Allah, bahkan ke kana tasawuf, beuki ngarti makrifat ke Allah, dina fikih ngarti ibadah ke Allah. Guru yang seperti itu yang wajib lebih ditakwimi, diagungkan oleh kita. Lalu gimana guru SD, guru SMP? Iya tetap guru yang tetap wajib dihormat sampai kapanpun, karena kita ABCDFG harus mengerti banyak hal dari mereka. Cuma pengagungannya jangan disamakan dengan mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu yang membawa kita ke Allah. Itu pertanyaan pertama. Paham? Cukup deh. Nah, pertanyaan kedua. Nah ini kayaknya ini fakta ya? Apa enggak? Ayat dua guru, kurang tidak guru tadinya dibagi lagi gitu. Tetapi ternyata di antara dua guru itu selisih paham. Bisa selisih pahamnya karena memang beda paham, bisa memang karena hawa nafsu. Kan lamun beda pahaman nu hiji kunut, nu hiji geus kunut, eta mesti bageulana aya kan. Beda paham nu kitu mah, berarti kudu tasamu, toleransi. Aya deui harus sok kunut ieu mah, harus sok tahlil ieu dak kalau paham nu beda ieu. Kan nu ieu segala kieu kahayana, nu ieu kieu, akhirnya nu diadu hawa nafsuna. Posisi orang sebagai murid tetap hormati kedua-duanya karena kedua-duanya adalah guru kita. Sing pinter ngigeulna ulah malah kalah ngadukeun di antara guru nu itu. Malah doakeun cina islah mun mampu islahkeun, mun teu mampu doakeun cina islah, urang tetep kudu hormat ka dua-duana. Lalu pilihan kita ke guru yang mana? Teangan nu bener cek syar'i, nu bener cek syariat kan diturunkeun, tapi hormat mah kan guru teu bener ge wajib tetep. Dan bagaimanapun mereka adalah guru. Paham? Oke. Lumayan, Pak. Ilmu ini mungkin lah ngaji mah. Daripada aing ceramah, misalnya ngarang, nundutan, ngelai ke hati. Diajak intelek ke ayo, diajak sederhana cenah, ngaji biasa. Kan cileng-cileng di Banjarsari mah. Tidak bodoh us naik, karena pinter, karena rancok, riwut, itu timur-timur. Ngomong mungkin jadi senior saya. Mangga, kayak sanes. Mahmud, bertanya, mama muda. Kalau lah dia mau alumni kan, mau laki-laki.
Mana? Membesarkan ayat fikhul aulawi, fikih prioritas menurut Kang Tarmud nu kudu diprioritaskan saat ini. Misal ketika ada infak yang sama-sama ditarik kemana, kalau bisa dua-duanya itu lebih baik. Kalau tidak bisa dua-duanya, mana yang lebih paling darurat yang harus kita keluarkan harta kita, gitu. Konteks abdi ngajak ngegedekeun infak ka pasantren ieu karena abdi akhirnya mengundangna alumni Hidayah Sibyan. Jadi saya harus mengeluarkan alumni Hidayah Sibyan. Abdi ngajuin di masyarakat cuma mau ngomong dia, gitu. Nah, kebetulan misal Kang Tarmud cari alumni dia, tapi sebagai umat Islam secara umum, mangga kanggo Kang Tarmud memilih dalam istihad Kang Tarmud eta infak dan boga sakitu-kituna teu loba, boga duitna misal mana yang paling penting dan paling membutuhkan di antara yang harus kita keluarkan. Tapi bagi alumni Hidayah Sibyan, mereka harus pikul aulawinya yang utama dan prioritas adalah saat di sini membutuhkan, maka heulakeun ka dieu memekan saja dan maneh geus diberi jasa ku Hidayah Sibyan. Paham? Gitu kan kamu. Jadi jangan terlalu bebas. Gitu. Ini bagus nih, bahkan dari bukan alumni udah nanya, alumni nggak mau nanya gimana? Robin Pana ya? Kita berdoa ya. Lepas tuh nang jauh-jauh ngundang itu diberi ngobrol sama ibu-ibu. Mangga. Sampai kena ya ibu-ibu. Sok mangga. Siapa tahu ide dan gagasan yang cemerlang dari ibu-ibu nanti ditampung oleh pimpinan pesantren, oleh pengurus. Mangga. Atau orang nanyakan hukumnya kayak jadi basul masalah. Dia nanyakan ke alumni apa pesantren nanti. Di situ bisa ngomong aja orang basul masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun ka anjengan kaleresan mantan lurah teh abdi. Ayeuna digentos ku jalmi di Salem. Pak Armas kita lurah di Salem. Berarti kalau sama kami kita. Kaleresan mertuana Jang Haji anu ngagesan pesantren. Beredar secara nasional bikin abdi acan leres-leres terang hartos daripada alumni sareng halal bihalal. Anu pertama eta bahasa di mana oge naon hartosna upami dikaitkeun sareng ilmu pasantrenan jigana rada babarieu gitu. Itu anu pertama. Anu kadua sanes ngawon-ngawon desa Banjarsari namun ieu faktana sebelum terjadi perpecahan yang longgar, yang renggang, ieu aya tahlilan anu sabagian masihan katuangan, anu sabagian henteu.
bahkan dicaram anu badhe masihan kadaharan teh dicaram. Nah, sakitu hapunten ngajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya diuji ku manten nih. Itu hati aja nih. Saya jawab, Pak. Saya sendiri tidak tahu dari mana mulai alumni itu ada, Pak Manten. Tetapi sudah menjadi tradisi, biasanya itu awalnya di sekolah-sekolah. Sehingga kalau kita masuk di kategori kitab ta'lim ta'lim itu nyambung. Dalam disebut alumni biasanya bebas, lepas tanpa ada ikatan apapun dengan lembaga, termasuk apalagi dengan gurunya. Maka bahasa itu nanti sudah dikoreksi, tidak tepat gitu menurut Abi, sehingga disebutnya alumni tapi santri abadi gitu. Cuma untuk toleransi bahasa karena sudah terbiasa dan menjamur ya kesalahan yang sudah menjadi uruh gitu, menjadi kebiasaan, ya oke lah, nggak apa-apa. Alumni disebut alumnus dalam mana alumnian pagawean lah gitu kan, nggak apa-apa. Tapi dalam konteks hidayah jangan sampai memahami alumni itu seperti di sekolah, nulis putus segala-galanya tidak. Jadi guru putus kalau lembaga, putus kan guru. Biarkan itu mah alumni dalam perspektif budak sekolah. Alumni dalam perspektif pesantren tetap menjadi santri abadi, duka beneran geus di luar pesantren, tapi saat guru narik kadir guru mereka tetap kita ada di jalur samina wa atona, sehingga tidak melepaskan diri dan berlepas diri dari lembaga dan guru itu sendiri. Kira-kira gitu. Walaupun apa mantan lamun hayang lebih panjang yang di imam di itu di Balujati kan pernah kan kita jauh nih kiai kena buka minat kiai kalau lain ngeribu lagi pengantin LAI orang ya itu kalau keren. Muka dua mah karena basul mas satu dia kan jadi hilang dia nih. Masalah apa nggak mancing-mancing nih saya nih. Muka dua masalah tahlilan, tahayu to'am. Ya bagus. Tiba belakang. Tahayu to'am kalau dalam kitab yang ini tidak boleh. Ayat mau. Tapi niat ieu mah ngagedekeun nyawis-nyawiskeun teh kodoharan sehingga dia akan memberatkan ahli mayit. Itu yang membuat di anak jilid kedua dilarang. Karena ada kalanya sedekah yang diberikan itu melampaui kemampuan lalu sampai memberatkan bahkan ahli warisnya. Ini yang tidak boleh. Maka mungkin orang yang ingin menghapusnya ada dua. Pertama yang ingin menghapusnya itu paham lagi kurang beda, jadi sini teh Wahabi gitu ya. Nah, itu mah geus beda paham jeung urang. Aya deui paham tukang tahlilan nama. Tapi cok tahlilan we ulah sakira-kira dalam isi takbira. Bisa jadi seperti itu. Maka di situ yang bisa mendamaikan bukan lagi satu orang. Di situ harus berembuk semua ulama, berembuk semua kiai, berembuk BPD, dipimpin oleh kepala desanya yang paling tepat untuk Banjarsari dengan kondisi ekonomi yang seperti A begini, B begini, C begini. Apa yang harus kita putuskan biar umat tidak terpecah? Ini PR Pak Armas. Pertemuannya tidak kita, belum bisa. Jadi panggil saja oleh kepala desa, hadirkan saja BPD, undang ulama yang berbeda pendapat itu. Biasanya ulama beda pendapat, kalau hatinya masih tidak hasud dan tidak kibir atau takabur, masih bisa lah ngomong anu pangeunah-ngeunah kayak kumaha keputusan di antara ulama jeung masyarakat. Lamun istri bisa damai, biasanya lain beda pendapat begitu Mas. Biasanya beda pendapatan. Biasanya mun geus teu ngobrol, teu patahnya ka kiai jeung kiai, eta lain beda pendapat begitu mah. Beda pendapatan. Saya ngobrol ge, geus nuduh goreng tidur lah sih hashtag. Lamun abdi ngobrol dia pun kan silakan dicek. Barangkali di sini juga ada orang Gunung Sugi, ada orang mana ya, desa Gunung Sugi. Di rumah kiai itu barang ngobrol di daya komandana. Kepala desa teh mengikuti apa yang dirumuskan oleh para kiai kalau sudah bicara dengan agama di desa Gunung Sugi. Contoh 2 tahun ketuka. Cek bupati aya surat edaran ulah sholat ngahariji distancing
mau naik taraweh, syukur ke taraweh di hari mabe tarawehan. Kayaknya kan gitu bukan mah. Kalau kuliah subuh udah kerumunan pula, sehingga kan loba kita sok kuliah subuh jadi kuliah subuh. Terus tadina sok balik ke taraweh. Ya kita dengan para kiai di Gunung Sugih ngobrol. Cuma orang ya sikap seperti itu harus bersikap juga. Akhirnya mereka rata-rata abdi maki, tapi kebetulan gue cek Zohim. Bener ya, yakin. Ya saya sampaikan aja, juga saya ikut aja kain. Tetap terus ke taraweh di musola masing-masing, taraweh di masjid masing-masing, tong kayak distancing, kuliah subuh masing-masing, pakai sapeker, tong kayak distancing. Dan semua sepakat, alhamdulillah belum juga gak ada perubahan apapun. Kepala desa datang ke imam. Pernah hadir ketika diputuskan itu mereka. Hari ke kepala desa datang ke imam. Us aku gitu ini kami sih dari pada ajang rumahnya kusal kolong ke atasan dianukeun tong sieun siapa tinggal jujur we dari Gunung Sugih mah. Ieu surat edaran mesti tembok-tembok dibacakeun ge urang ngadarenge kiaina. Jadi kami mah mesti bertanggung jawab Bu Bupati, Pak Camat gitu. Panggil ke kiaina. Teh mau ditanya soal kami panggil nak, Gus Ohim panggil Pak Kecamatan. Hayu siap dialog. Ternyata benar 2 minggu pas itu dipanggil. Kebetulan seksannya Ujang Wahyu masih cerita. Ya Pak Ujang Wahyu. Hari Haji Lurah, Lurahna. Ya nyampaikan seperti apa yang saya sampaikan. Aku cek Pak Ujang Wahyu. Terus betul-betul aja dewek. Nomor 5, nyian teh laporan pokok anu distancing tarawehna anu kalau mengainu nanya ke kaki itu ke bupati. Nah itu kan, ya seperti itu. Di 2 tahun lainnya aku mengayakan orang ngeyel baheula. Bener bagus Ohim. Ternyata bener naon urang mah sing apa sieun ka masjid cerita musola mana teh kumaha habuk jelema. Ka pasar di kana sieun, kumaha ari ka masjid sieun. Geus sana goblok. Coba pinter sih aing. Pinter gua kawani, dia mah aya pinter gua kawani. Gua kawani goloho di depan sekali langsung mengklek. Kembali ke pertanyaan Pak Manten, ini sudah hilafnya dari dulu Pak Manten. Hal tahayul Quran haruskan tuangin mah. Nu penting solusi lain nama dicari oleh kiai setempat. Apa yang terbaik keputusan itu untuk masyarakat Bajasari sehingga lamun hoyong ngayakeun tetapi apa yang terjangkau. Lamun bade moal ngayakeun susuku sepakat dulu semua kiainya agar tidak bentrok cek ieu meunang cek ieu kan liweung kena cek abi mah nu rek penyuguhan ari sepakat mah moal jadi fitnah nu rek penyuguhan ge asal di atas sunah kalau berlebihan bisa jadi moal jadi masalah. Nu penting diobrolkeun itu kesepakatan para kiainya diketahui oleh kepala desanya sehingga masalah malapasien antara ulama dan masyarakat. Gitu. Itu hanya solusi saja. Ingin lebih tertibnya dari sisi fikih harus bahsul masail, berarti perlu disiapkan kayak kerangka-kerangka masalah-masalah. Nah jawabannya kayak berbagai macam kitab. Misalnya anak begini, nanti di iknah berbeda lagi seperti ini. Tapi ternyata dengan Bugiyatul Mustarsyidin sudah berbeda lagi. Kita buka, kita lihat semua. Tinggal sebenarnya mau pakai yang mana. Nah ini karena para ulama kepala desa melihat apa yang diperdebatkan oleh ulama itu tentu dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu. Lamun jeung hawa nafsu kalau pernah bersama antara ulama dan kiai karena aya sieun kaelehkeun, aya sieun aing pinter tibatan dewek, aing gawe bener tibatan saja. Ya udah kalau seperti itu jangankan nuntun umat, nuntun diri lagi sambil saling. Nah jadi saya nuntun rumah santri kalau lihat tidak rupiah. Komen sambil hasilin juga hasil. Yang diri lagi mesti bisa mikir hasil juga kumaha. Ngoprek di ngurus hati umat. Mama, lamun rek gagayaan, munang gaya. Sok tinggal, munang. Gaya iya, tapi dah terbuka kibir, terbuka takabur menjeng murang. Atau apa itu ayo saya pernah ngomong, asal sana deh pernah ngomong. Walau gua kasih kalau itu akan pernah. Mungkin diulang ya karena bersih dan diri mereka kalah itu. Mudah-mudahan apa betul itu. Minimal yang sih betul. Padahal mau naik ningali di sisi gaya iyo. Mulai tinggali tina sisi lembut iya. Abdi budak orang ngomong budak. Tapi dah menhatekna dikuatkan untuk menerima kebenaran ke abdi. Lain tina gaya abdi. Itu pernah. Bisa sekali-kali dikaya. Bisa lupa nih. Tapi itu harus tidak punya apapun. Karena kalau kita sedang tidak punya. Bukan masalah. Bukan masalah. Jadi aneh. Kadang-kadang kita itu dipermainkan orang juga sering tuh kayak kiai. Dia datang sama panas,
Lagi datang papanas, kemudian kayak gitu saya gitu. Nah, kiai dari bapak kapancing kan kita kiai lain. Laut udah sama kapancing. Ayo deh. Mantap lah saya hari mana lagi ada hasil. Halal bihalal. Hiji-hijina bahasa Arab nu di Arab halal bihalal. Macam hiji-hijina bahasa Arab nu eueuh di Arab halal bihalal. Coba pandangan kan kita pernah halal bihalal. Di Arab itu halal bihalal. Eta asli bahasa Arab produk Indonesia. Dia cerita nama. Zaman Soekarno baheula zaman teh untuk dilebuan. Zaman Walanda, hayang ngumpulkeun jalma pamanten. Tapi geus loba teh kumpulan zaman teh karumpul. Pokona mun suruh ngumpulkeun pejabat gitu bari teu dibere PKH. Lamun dibere PKH teh karumpul. Enggak divaksin lamun dibere itu langsung direct divaksin. Itu cara lurah ngabobodo jalma. Nah, memang madhabna madhab lu Insar Panjaitan. Ulah nyarekan ka lurah. Puyang eta dewekna. Diteo diomong. Luhur didedkeun da kudu kitu. Padahal mun orang nama, besok ayeuna nangis teh. Atuh da lamun vaksin berenang aya manfaatna, yang naon di masker. Kan vaksin geus cukup. Lamun masker aya manfaatna, yang naon aya diorek ilung. Namun diorek ilung aya manfaatna, jangan naon distensi. Jadi sebenarnya weureuk. Pangdeung. Yang kedua kawan itu pangdeung ngadengnya. Hari urang mau tidak mau karena mereka ada di dalamnya ya. Erek anu keungan pasti nuturkeun ngeunangan ku atasan gitu. Jadi di hampura we nya di sini borangan gitu. Komo PNS ini mah tadina guru kan gitu. Biasanya PNS mah pada mau negeri kami mengabdi daripada mau Allah kami mengabdi. Siapa pengen loba kebijakan anak teu make Pancasila sebenarnya cuma Pancasila teh pakai jargon. Rata-rata saya pakai jawab aku Pancasila, kamu tidak kan gitu. Nah, padahal kurang kan kalau orang berpancasila, setiap kebijakan dari mulai presiden sampai kepala desa bahkan RT, itu kebijakannya pertama harus berketuhanan. Udah sampai kebijakan anak ngalanggar ketuhanan. Baik untuk Kristen, untuk Hindu, Buddha, dan untuk umat Islam. Itu kan kamasih mula-mula ke pasar beneran, itu tidak berketuhanan. Berperi kemanusiaan, lo maksa bukan dibuka kemanusiaan gak ada. Persatuan harus mempersatukan kerakyatan yang merakyat. Jadi sebenarnya itu di jalan ini cuma ngomong ngumpul. Akhirnya saya kurang Pancasila dasarnya apa? Rakyat adil, makmurnya kapan? Pribadi di bangsaku tidak maju maju. Belum dilapor udah kayaknya sih. Kayak kata, waduh ini sih biar kamu kalau laporkan. Kayu masih ada orang kamu naik ke penjara. Ayo sebenarnya mereka bicara kalau ke haji, nggak ada yang naik jatuh sering penjara. Mereka aja dia kayak nengok kalau lupa itu. Pak Manten itu baheula teh kitu. Bung Karno hese konsultasi jeung Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Salah satu pendiri NU yang bersama-sama mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Fadlatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cek Kiai Wahab Hasbuloh kumpulkeun jalma we as lebaran cong mentah hampura silih hampuraan mentah ngahalalkeun nu can halal mentah diridokeun nu can ridho dibere we judulna gitu tolabul halal bil halal mentah halal kalawan jalan halal intina bermaaf-maafan tapi lamun dibejakeun cong kumpul bermaaf-maafan teu karumpul jalma dibere we nu rada bau-bau Arab anu siga resmi di ngaran untuk Kiai Wahab Hasbuloh halal bil halal. Lamun dipanjangkeun tolabul halal bil halal kan panjang ini saya disingkat jadi halal bil halal. Kurang lebih itu secara sederhana aya halal bil halal teh harita ti Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Koreksi abdi isi salah ya. Cuma sepengetahuan abdi itu minta halal bil halal teh. Karena makanya kitabna dari tempat Kiai Wahab Hasbuloh akhirnya di Indonesia. Dia benar disebut budaya Nusantara, lain Islam Nusantara. Cekap Pak Manten, pimpin pamiyaya bari berharap kayak di buminya. Tapi ngambok, dah ilmu teh udah dibuat. Itu panitia di mito anak dia.
Ramadan mah tidak. Lalu kerja lain ngaji kau di. Ya mau kerja. Mau buka gabah ke gudang keamanan. Sudah mau ke gudang. Ayo deh perkarasan mangga. Ti ibu-ibu kan bisa. Mangga. Aku sampai kena nikmat. Kalau sekarang sangat ambil orang mana? Apa yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Akang. Badan harus. Tadi sahur Akang salah sawios. Akang kemana itu Akang ya? Akang. Kang Mohit. Mohon. Salah sawios tadi orang tua kita kan guru. Sahur Imam Ghazali, sare sahur Kang Mohit. Iya. Mohon. Salah satu guru orang tua kita kan guru tadi. Nah, ketika kita masih di ranah pesantren ataupun sudah alumni ya, kan karena saking dekatnya guru sama kita, kadang sampai bersalaman, maksudnya akan dengan santri putri ataupun alumni putrinya, berlawanan jenis sampai salaman, ataupun karena saking dia menganggapnya anak, kadang kan bersalam gitu, kayak saking sayangnya seperti orang tua kepada anak gitu. Apakah guru seperti itu wajar kepada muridnya, dan apakah kita sebagai santri ataupun alumninya tetap takdim kepada guru yang seperti itu? Terima kasih Akang. Pertanyaan yang baik sekaligus mengkritik. Kalau kita bicara wiroi, bicara api, maka akan lebih baik tidak ada musafahah bersalaman antar melawan jenis ketika bukan mahram. Itu jumhur ulama. Sekali lagi, akan lebih baik dan lebih sempurna dalam menjaga kehati-hatian. Tidak ada musafahah bersalaman lawan jenis siapapun ulah kakek baik hari abid. Hari batul ke dikritisi, hari kiai dikritisi pada dosa mahadua. Nu lain kiai sasalaman, naik pakai pendapat nu eta tetep doraka. Nu kiai tetep doraka kalau naik pakai pendapat ulah sasalaman. Jadi ulah hari kiai mah doraka, kan lain kiai mah jadi kritisi teh doraka goblok eta. Kiai judi doraka, nu lain kiai judi teh doraka. Jadi ulah disebut itu mau kiai judi, pan nu lain kiai mah judi tetep doraka. Da hukum dia kabehan. Nah, oke, kita kembali. Kalau mau lebih selamat, lebih aman, yang tidak musafahah beda jenis yang bukan mahram. Itu pendapat jumhur ulama. Oke, sampai di situ paham? Sampai di situ paham? Tapi karena ini ranah fikih, ranah apa jangan? Fikih, bukan syariah apa? Fikih, beda ya. Syariah, fikih, qanun beda. Kalau syariah dasar hukum. Kalau fikih pandangan hukum. Kalau qanun aturan hukum. Ini kadang-kadang fikih ditarik ke syariah, syariah ditarik ke fikih. Ini enggak nyambung. Syariah itu dasar hukum, itu rata-rata sama satu. Tarawih, syariahnya kumaha? Sunnah, selesai. Ayo beda. Saya bisa mengatakan kalau beda, hukum tarawih bisa sesat. Karena sunnah kabehannya. Kalau bukan fikih, harus beda. Namanya juga pandangan hukum. Ayat 8, ayat 20, ayat 30, genep sampai ayat 40 rakaat itu pandangan hukum. Tinggal kita yakinnya dengan yang mana. Maka nanti jadi qanun. Oh, aturan hukumnya untuk kita itu biar mengambil yang 20. Itu kan fikih. Mama nyokot ke 20 lain fikih karena mama bukan mustahid, tapi mengambil salah satu pendapat di antara mereka yang berpendapat. Maka 20 rakaat di dieu mah eta teh namina qanun, aturan hukum yang ada di dalam sini yang mau 8, sorry jangan sini, kira-kira kan gitu. Tapi ternyata terserah eta yang 8 mah. Cuma bagi kami yang yakin ya yang 20 ini. Saya kalau gitu namanya fikih. Karena ini ranah fikih tentang bersalaman, maka ada pendapat yang membolehkan. Sekali lagi, bukan mengharuskan. Tidak salah. Ada pendapat
yang membolehkan jabat tangan yang beda jenis kelamin padahal bukan mahram. Dengan catatan, satu, amnul fitnah, aman dari fitnah. Keluar itu mah batur wal fitnah, ku gara-gara orang sasalaman. Berarti lamun teu aman, ulah. Jadi tidak boleh hukumnya tetap. Cek anu ngamenangkeun ge. Kedua, amnus syahwat, aman tina syahwat. Kajero eta mah, nyawa batur mah nu nyawa ser jeung teu hade. Kira-kira ieu mah jeung anake beda ser. Nah, ulah. Sambil udah ngerti, iya mah rada beda sih akan ieu masa salaman pakarnya dia itu. Ulah. Tapi kalau amnul fitnah, aman tina fitnah, amnu syahwat beda karena saking henteu lagi bener. Karena hate aman tina syahwat ada yang membolehkan. Di mana eta? Tinggal di kitab Fatawa Al-Mu'assirah Al-Azhar Al-Misriyah. Jadi fatwa-fatwa di kitab-kitab modern dari fatwanya Syekh Al-Azhar. Untuk buka kitabnya, deweknya baru ke HP, kayak kan Google Fatawa Al-Mu'assirah. Isi aing yang ngasih bahwa itu bukan pendapat Qohidah, pendapat ulama-ulama modern. Karena dalam kondisi modern kadang-kadang itu terjadi hal yang jadi malah permasalahan. Tungtungna dicap anu gitu. Untuk hal itu maka selama aman dari fitnah, aman dari syahwat itu dibolehkan, bukan diharuskan. Makanya kuring ya sekalian, lamun aing nyodorkeun, kuring teu pernah nyodorkeun, tapi lamun nyodorkeun udah hayang. Ini kawa si murid tadi, tapi ada orang suka wudu kita kasih murid. Kasih murid tadi. Ya, punten murid tadi suka wudu tadi lain. Lamun tadi saya buka wudu mah ya salam. Ya, itu wudu tadi. Bagi saya silakan. Asal mau bawa kasih murid. Aman. Terus di dia itu ningali pasti mau minta. Gus Ohid datang, saya yakin enggak. Itu saya sudah bisa masuk, bisa salaman. Tapi kan boleh, bukan harus. Makanya karena boleh, saya kan sudah salaman dan sudah wudu. Jadi Ucap, bukan manggil akang. Itu jawabannya menurut api entong sakalian. Berarti ayah ngahat rangkeun. Tapi lamun kondisinya memang kita di situ dibutuhkan untuk seperti itu, ayah ngamunangkeun, tapi tetap ngamunangkeun ini. Sarana dua, hiji aman tina syahwat, kedua aman tina fitnah. Salaman manyun salaki urang fitnah eta ulah. Baturan teu nuduh ka urang tapi nu manyun salaki. Pas awewe salaman kari-kari salakina manyun. Pas lalaki awewena manyun kayak fitnah. Jadi enggak usah jangan karena itu hal yang dibolehkan malah mendatangkan obrol. Jadi bolehkan juga betul yang membolehkan. Jumlah mah demenan. Tapi dalam kondisi tertentu itulah rahmatnya ada perbedaan sehingga kita bisa mengambil dalam kondisi tertentu pendapat-pendapat yang seperti itu. Semakin banyak tahu, kita akan semakin tahu bahwa diri kita itu tidak tahu. Maka besok ngan hiji pendapatnya yang katanya kurang ilmu biasa. Kumaha ya? Apa makan? Kan sampai ayah, maksudnya itu santri saking dekatnya dengan guru kan, gurunya sampai berani kayak gini gitu ke muridnya. Aku ya kan sering salah kalau ditanya ke. Iya tadi kan sama. Sama tidak. Terus kayak gini gitu akan sampai berani gitu karena saking dekatnya dengan. Ya kalau itu sudah nggak usah ditanyakan. Itu mah berarti sudah syahwat. Ya udah, kalau mau tutupi aib gurumu lalu kamu hindari apa yang dilakukan gurumu itu agar gurumu tidak terjebak dosa itu. Tetapi kalaupun kamu harus membukanya, apa manfaatnya sampai aib gurumu itu kau buka? Udah ke situ aja. Jadi ke rahasia umum itu maka ada karunya. Saya boleh tanyakan. Kan saya sedang membahas salaman. Karena salaman mah dirinya masih kena aya aman tina fitnah. Andi saya bukan bujur eta kudu kudu ditanyakeun. Eta mah memang guru seneng. Eta syahwat. Dan hukum nyebab bujur. Saya sedang menjelaskan salaman. Dia udah dibawakan itu kan dia kan jadi pertemuan kita jadi tendensinya ke perilaku orang per orang. Saya tidak sedang membahas itu. Bukan balas punya di ayat 5.
Saya hanya sedang menjelaskan hukum. Jadi lamun sekarang bujur sana dan orang kamu selesai salaman. Salaman yang bujur. Ya kamu tuh banyakin berarti itu sahwat gitu lah. Tapi lamun saya salaman tadi ulah ujug-ujug nyalahkan karena ada pendapat yang membolehkan. Itu di situ yang saya sedang garis bawahi. Karena bagaimana itu rahasia. Tinggal buka-bukakan, naon manfaatna? Bentuk tutupan, boleh kayak kata wiwiran muruk gitu. Ngan mana? Ulah kalau beuki. Barokah kan kubur rumah. Panas banget. Disebujur ya. Jadi karena hukum saya suruh ngomongnya itu pertanyaan alumni yang pesantren jadi kalabasul masail ya. Ulang itu lurah awewe. Insya Allah ini karena masalah fikih politik ya. Saya jawabnya nanti undang saja karena saya diundang sekarang oleh alumni harus membahasnya kealumnian, kepesantrenan, maka saya akan menjawab ini. Terus terang saya berani untuk menjawab ini, tapi ini waktunya sekarang saya ingin bicara tentang kealumnian. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sekali lagi bukan hukum saya tadi nanya kealumnian, ke pesantrenan, kesantrian sehingga mengokohkan dan menggiatkan lagi para santri dan yang baik yang di dalam, terutama yang sudah keluar itu untuk kokoh tetap terikat hatinya ke pesantren dan ke guru sehingga kita semangat gitu. Kita tidak sedang bicara hukum sebetulnya, tapi ini kalau mana karena hukum jadi contohnya basul masail boleh kan jadi lain bisa ngajawab ya jadi kepugu gitu dia naik 66 kain alumni tapi pertanyaannya lain jangan alumni kan tidak enak gitu so kayak itu alumni menggaya orang itu aku nggak bisa aku mau gimana sohibul fadilah mungkin pertanyaan terakhir Fakultas Tabayari, saya bertanya bagaimana pondok pesantren Salam supaya maju dalam arti di dalamnya adalah barokah karena banyak yang berbicara bahwa wah ulah pondok ke pesantren atau sekolah dan hayang sekolah karena pondok ke pondok pesantren Salam bisa boga ijazah, di mana tuh boga ijazah tuh bisa gawe, di mana tuh bisa gawe tuh bisa makan, kan gitu. Jadi mohon penjelasan supaya alumni lebih paham, sekaligus pengasuhnya pun lebih paham. Terima kasih. Pertanyaan yang ini benar nih, pertanyaan untuk pesantrenan nih. Apresiasi nih, tepuk tangan untuk guru kita. Saya yakin pertanyaan ini sebetulnya sebuah kegoncangan jiwa di banyak pesantren dan di banyak para kiai. Jadi bukan pertanyaan dari pengasuh pesantren ini saja, karena yang datang ke saya banyak gitu. Mereka di satu sisi ingin mempertahankan salafiyah, karena karasak itu salafiyah antara kencing santri gitu, kakak. Tapi di sisi lain kondisi zaman menuntut sekarang itu membangun usriyah ya, pesantren modern yang ada sekolahnya. Artinya para kiai sekarang banyak yang di persimpangan jalan. Maka pertanyaan ini sangat tepat. Kalau di hari ini ditanyakan bagaimana supaya pesantren salafiyah tetap eksis, itu saja. Kebetulan yang menjawabnya ini pesantrennya salafiyah. Baru jadi teh salaf lah. Santri nake baru lu maka sok disalaf. Karena ya identik kan kalau salaf itu yang buduk. Kan kasub santri nu di aku jangan cek jalan baheula, lamun can buduk. Baru lu teh baheula di pesantren. Oh, berarti siapa lagi santri.
berdiri. Pengalaman yang itu baru lah. 3 tahun bulu. Tapi kan ngaji mantek masih bulu. Tapi saya kuat dengan orang padi tenang ding. Abdi mah tak paling ngaran sanpran panggil Rohit. Kuat dengan orang padi. Selalu panggil lagi karena manggil ngaran abang, bering gitu tak orang. Tapi karek balik ke dipanggil Wahid sebagai Rohit gitu. Tak paling ngaran as. Odi. Tapi saya tidak pernah sakit bangga ada panggil ngaran abang. Iya mama. Ada jawabannya yang bersifat ikhtiyari wal kasbi, berarti dohir. Ada bersifat jawabannya batini, berarti itu spiritual. Sekali lagi para alumni, untuk menjawab pertanyaan mama guru kita, ada yang sifatnya kasbi, kasab kurang, usaha kurang, ikhtiar kurang, kasbi ikhtiyari. Berarti itu dohir. Ada sifatnya batini, ikhtiarna batin spiritual. Untuk pesantren salaf tetap eksis, pertama pesantren itu kiainya terutama harus meyakinkan dirinya dan para putra yang akan meneruskannya bahwa salaf itu yang terbaik. Kalau tidak yakin bahwa salaf yang terbaik, nanti ketika banyak teman dan bergaul dengan orang lain kita goyah. Akhirnya dari sisi itu saja sudah tidak akan dipertahankan. Sehingga kesorangannya ada robah pikiran yang robah hati, robah obengnya pesantren. Apalagi tuntutan zamannya lebih kencang, lebih kuat. Itu yang pertama. Kedua, ikhtiarnya adalah ini yang dirasakan di Baru Jati ya. Kenapa sampai hari ini bertahan? Itu kiainya orang yakinkan dari semua pilihan-pilihan sistem, ternyata menurut saya sistem terbaik adalah salafiyah. Namun saya ngomongin kitab unik. Kecuali kalau naik bisnis ya harus saya sekolah, karena nanti jadi bisnis pendidikan beda lagi itu urusannya. Halal ada bisnis boleh haram kan, ada selain dari murni pesantren. Kedua, harus mampu membuat dukungan-dukungan yang konkret dari pendukung-pendukung pesantren. Contoh, pendukung yang paling konkret adalah alumninya. Sehingga tepaur eta pasane salah santri da alumni ge bener-bener ngadukung sampai anakna, dulur ti pamajikanna, dulur ti pitohana diajakan ke eta pesantren. Untungna teu sieun gulung tingkat wong alumni tanggung jawab bayakeun santrina. Pang supaya ke sekolah rata-rata sieun santri aya ke sekolah. Atau saya di santri kayak lomba, di saya ke sekolah kan gitu. Maka kedua, setelah kiainya adalah pendukungnya. Pendukung yang paling dekat siapa? Alumni. Maka alumninya harus sama cara berpikirnya dengan kiainya, harus mempertahankan salaf. Lamun alumni itu mempertahankan, kiainya mempertahankan, itu nanti tetap aja murid-murid ke match gitu. Akhirnya ya mau tidak mau salafnya nanti bubar pada ujungnya sekolah yang ada. Karena tuntutannya begitu hari ini zamannya. Kali-kali kita dipertahankan. Nukatilu kualitas. Apapun kualitasnya, bisa gara-gara paling tersantrina dididik kualitasnya, atau mungkin ini mah kualitasnya dari peraturannya, sehingga si masyarakat nyaman ketika mengantarkan santrinya ke pesantren itu. Contoh misalnya Baru Jati. Baru Jati itu salah satu dari yang 3 tadi. Kenapa masyarakat banyak yang mengantarkan santri ke Baru Jati? Bukan karena paling besar di Baru Jati. Baru biasa baik, pinter-pinter amat. Tapi masyarakat keseluruhan hafal. Kenapa kan itu mah cenah bejana di rumah hari di pesantren tetap ilmu sekali mun ek nyangan duit bae, ek gawe, ek usaha geus teu paur kumaha jadi itu mah balik ke hese. Kira-kira kan itu salah satu yang dianggap kualitas nu aya dari tina ilmu mah, tetep Baru Jati ge mengakui jauh lah karena ngaji. Jadi antara guru dan santrinya jauh lah. Kadang-kadang sok isino ge urang, terus saya pinter santri alu eta kadang-kadang kan gitu. Artinya dari sisi ilmu biasa saja, tapi kelebihannya misal di Baru Jati itu tadi dengan disiplin, dengan segalanya, itu si masyarakat nyaman. Setelah nyaman, itu pernah iklan. Kapan saya suara, menerima santri baru, syawal ini baru nggak pernah. Tapi karena mereka sudah percaya dengan kiainya,
dengan aturan dan apa yang ada di dalamnya, akhirnya tetap mengantarkan santrinya ke pesantren salaf itu. Tentu ada banyak hal bisa dipikirkan, Mama. Paling tidak kita kita yakin. Kedua, pendukungnya, terutama ini juga terus memberi handling yang baik dari putranya, keluarganya, dulu dan segala macam. Katilu kita yang ada di dalam membuat terobosan yang masyarakat itu sampai orang wisatawan percaya kalau orang sih tergantung dengan anaknya. Kumaha eta ieu mah ngomong atuh dalam pasal salapan teh buka ijazah, namun buka ijazah itu bisa gawe, bisa gawe teh bisa nyatu goblok. Hari sia ijazahna naon? SD, kudu nyatu bahkan bisa meresadan dipakan ke anakna. Heuh. Banyak sehari cuma hidup kurang 50 tahun lalu rata-rata SMP apa SD. Ini punya laku. Kira jadi nyatu. Boga ijazahnya malah riweuh aya nama. Sakali bisa ke pabrik di SMK, di SMA ke pabrik. Outsourcing. Kontrak 2 tahun pas itu makanya mau nikmat kontrak deui, namun di alat itu di alat yang terus puyeng. Maka sampaikan ke mereka makan dan tidak makan bukan urusan ijazah atau tidak punya ijazah, tetapi mau atau tidak kerja tidak. Kerjanya membuat lapangan kerja atau kerja sendiri. Jangan jadi babu orang. Kalau jadi babu orang ya repot. Gitu. Kan lupa itu salah yang jadi PNS, terus kuota jadi PNS mah hese. Kita libat 120 hiji, itu daftar 2.000, berarti siap dagang. Jadi lamun kandidat target, nah riweuh komun aing teh 2024 calon presiden tuluy jadi, poe dieuweuhkeun gaji pensiunan gaji jahat APBN. Eueuh, geus gede. Tah 200 juta yang hirup jadi pensiun gitu, sasaran geus ulang. Ku guru-guru anu ngarorakeun ayeuna nu kudu dibayarean mah karunya itu 300.000 sabulan. Kalau juga rawalep kayak itu di ini tuh di SMK, kan 300.000 sabulan. Ini namanya kata-kata. Apa sih kan itu? Oh terus gor urut. Gaya pakai sapatu. Kalau tidak kayak tukang macul 50.000 sabulan 70.000. Nah beda mau lopot sampai gowong. Jadi memang pahamkan mereka tentang tauhid bahwa usulan makan itu rezeki bukan dengan jasa ya, nggak boleh zaman tetap. Nah beda nih kalau sekolah kalau yang nangan gawe, nah mulai nyamperin bulan, udah suruh nangan gawe, berarti anak itu sejak kecil mentalnya sudah mau jadi babu, oleh orang tuanya, oleh gurunya bahkan disiapkan jadi babu. Atau gitu mah hulu walanda diterapkan ke anak orang, dijajah terus. Namun nyampalakan budak lumayan nyampalakan, nangan ilmu gitu. Sehingga dia tidak lagi berpikirnya jadi tukang gawe jadi babu batur. Jongos itu kalau masih sama yang jadi babu terus bilang berbu lainnya kan nyiap lapangan kerja. Jadi intinya tidak salah kalau kita membuat pesantren ada sekolahnya, yang penting punya aturan tertentu sehingga tidak kalah ke pesantrenannya. Tapi kalau kita tidak yakin ada sekolah kesantrian, kepesantrenan, ta'limul muta'allim, ketakdiman itu hancur, sebaiknya sudah saja bertahan di salaf lebih merdeka. Karena kalau bertahan di salaf tidak terlalu banyak diatur oleh Kemenag atau oleh Diknas, sehingga kita pengasuhnya, guru-gurunya, pendirinya bisa menentukan sendiri seperti apa warna yang akan kita bawa dan kita pakai di pesantren salaf itu. Pasti semua jawaban dari saya tidak sempurna. Namina oke manusia tapi malah rokok, insyaallah, tapi insyaallah menjawab ya setidaknya dari pertanyaan tadi. Apunten anu kasuhun kirang langkungna mudah-mudahan sadaya santri-santri hidayah Sidian buah anu masih menuju ngawas dilebet akan nabi anu tos di luar saya santri abadi sadayana ku Allah dipasihan kemampuan pikeun barokah pikeun dirina, kemampuan barokah pikeun keluargana, kemampuan barokah bisa nyebarkeun segala kasayang kanggo umatna, terkhusus setelah barokah itu didapat, mudah-mudahan mereka tetap tidak lupa diri selalu ingat keluardaksi bahwa bagaimanapun mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan apa-apa tanpa guru yang ada di sini, tanpa hidayah Sidian sebagai pesantren yang kita cintai ini. Hadanallah wa iyyakum Allahu akhirun bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada beliau, guru kita semua.